sederhana sebetulnya ekspektasi para founding father pembentukan Provinsi Banten gitu kan. Sederhana. Tetapi itu substantif gitu loh. Sederhana tapi substantif gitu loh kan. Contoh, kan yang kita inginkan hanya terciptanya kehidupan yang thayyibatun warubun gofur kan gitu kan. Makmur, adil dan sejahtera begitu kan. Itu sebetulnya satu kata yang sederhana. Tetapi ketika itu di breakdown gitu kan, luar biasa gitu kan. Uraiannya akan sangat panjang gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Lingkar Diskusi Kumala Perwakilan Serang. Dan kita hari ini kedatangan salah satu tokoh mahasiswa yang pada saat itu ikut terlibat dalam memperjuangkan Provinsi Banten itu sendiri. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin langsung saja memperkenalkan diri untuk sahabat Lingkar Diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Apa ini pembawa acara kali ya? Iya, mungkin. Ya. Terima kasih saudara Misbah. Misbah sekarang ketua Kumala Perwakilan Serang. Alhamdulillah. Beserta teman-teman yang memprakarsai, menginisiasi sesuatu hal yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan bukan hanya untuk Kumala Perwakilan Serang, tapi untuk semua kita kaula muda yang memang sedang berjuang dalam menggapai masa depan yang lebih baik. Syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya bisa hadir memenuhi undangan teman-teman Kumala Perwakilan Serang. Nama saya Agus Suryadi, orang lebih mengenal saya Agus Kenken. Walaupun nama itu sebenarnya di awal saya menolak, tetapi kemudian takdir berkata lain. Jadi orang lebih mengenal saya Agus Kenken. Dan di Kumala ya alhamdulillah saya masih tetap mengakui bahwa Kumala adalah salah satu organisasi yang membesarkan saya, yang mendidik saya, yang menjadi wasilah sehingga kemudian saya secara pribadi bisa mengenal diri saya dan menemukan jati diri yang sebenarnya. Ya terima kasih Misbah dan kawan-kawan yang sudah menginisiasi hal-hal yang seperti ini. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini tidak hanya konsumsi untuk teman-teman Kumala, tapi juga dikonsumsi oleh kaula-kaula muda yang lain. Agar apa? Tentu agar bisa memetik hikmah dari semua apa yang didiskusikan di lingkar diskusi Kumala Perwakilan Serang. Nah, baiklah itu tadi pengenalan dari salah satu tokoh pemuda yang memang pada saat itu hadir dalam pembentukan Provinsi Banten itu sendiri. Baiklah mungkin kita langsung saja menanggapi terkait dengan rekonstruksi daripada historis yang memang hari ini kita akan bawakan. Tentu ini sangat begitu luar biasa tema yang memang hari ini kita buat, yaitu adalah historis perjuangan organisasi primordial dalam pembentukan Provinsi Banten itu sendiri. Nah kali ini kita sudah kedatangan salah satu tokoh yang memang ada pada saat itu. Lalu kemudian kita juga melihat daripada hadirnya Provinsi Banten hari ini mungkin sudah umur 20 tahun. Bahkan kita juga mungkin banyak referensi yang memang sudah kita dapatkan, entah itu bentuk daripada kritisasi yang memang sering kali dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri. Dan hari ini kita langsung saja kepada tokoh yang memang hari ini hadir gitu kan pada saat pembentukan Provinsi Banten. Mungkin begitu Kak. Kira-kira latar belakang yang memang gerakan mahasiswa primordial itu pada saat pembentukan Provinsi Banten, bagaimana perkembangannya Kak? Kalau saya harus cerita soal apa yang memantik organisasi-organisasi mahasiswa primordial
di belahan penjuru Indonesia terkait dengan isu gerakan pembentukan Provinsi Banten atau terkait dengan isu pemekaran Provinsi Banten, tentu harus panjang kali lebar gitu kan. Itu jadi sangat banyak sekali durasi waktu yang dibutuhkan begitu. Tetapi paling tidak mudah-mudahan saya bisa mengilustrasikan apa yang pernah saya dengar, apa yang pernah saya lihat, apa yang pernah saya alami begitu dalam gerakan pembentukan Provinsi Banten, sehingga kemudian titik kulminasinya itu 4 Februari tahun 2000 gitu. Tetapi seyogianya saya hanya akan menyampaikan apa yang pernah saya alami di Kota Bandung. Karena di Bandung itu kan ada 9 elemen organisasi mahasiswa primordial. Kebantenan, satu Kumala, kemudian Kamayasa, keluarga mahasiswa Tirtayasa, Serang, terus kemudian Kumandang, keluarga mahasiswa Pandeglang, lantas ada keluarga mahasiswa Cilegon, KMC, ada Himata Bandung Raya, terus kemudian ada IKMB, Ikatan Keluarga Mahasiswa Banten, itu basisnya di Ikopin, Jatinangor, terus kemudian ada IMB, Ikatan Mahasiswa Banten, basisnya itu di UPI, IKIP, ya IKIP waktu itu, sekarang UPI Bandung. Terus kemudian ada KMB, Keluarga Mahasiswa Banten, itu basisnya di IAIN, sekarang UIN, Sunan Gunung Jati. Dan kemudian ada satu lagi alumni Matlaun Anwar, abituren Matlaun Anwar, Kamabayan namanya. Jadi ada 9 organisasi mahasiswa kebantenan yang ada di Bandung, dan kita bersatu padu membentuk satu organ taktis dalam konteks memperjuangkan pembentukan Provinsi Banten, namanya Porban, Forum Pergerakan Mahasiswa Banten. Jadi melalui organ taktis itulah kita bersatu padu, berdaya upaya, melakukan berbagai macam aksi, menerapkan berbagai macam taktik dan strategi dalam rangka mendiseminasi, terus kemudian mengadvokasi gerakan pembentukan Provinsi Banten. Tentu tidak berdiri sendiri, tetapi bukan bermetamorfosis namanya, berkoalisi lah dalam tanda petik dengan organ-organ masyarakat yang lain. Termasuk pun dengan awalnya kan gerakan pembentukan Provinsi Banten itu awalnya yang menjadi motor itu KPPB. Komite Pembentukan Provinsi Banten, yang digagas didirikan oleh Kanda Wes almarhum, Wes Korni, gitu kan, di Serang ini. Pak Wes sebagai ketua umum, terus kemudian sekretaris umumnya itu KUU Mangku Sasmita, kemudian bendaharanya itu Haji Jajat Mujahidin Pandeglang. Semuanya sudah almarhum. Mudah-mudahan mereka diterima iman Islamnya, dicaangkeun di alam kuburna begitu, dan dimaafkan semua dosa dan kesalahannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, KPPB itu kemudian menindaklanjuti setelah dibentuk KPPB, kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk sub-subkomite itu. Terus kemudian sampailah ke subkomite Bandung Raya. Jadi Komite Pembentukan Provinsi Banten, subkomite Bandung Raya. Komite Pembentukan Provinsi Banten, subkomite Serang. KPPB, subkomite Lebak, dan seterusnya. Tidak hanya meliputi kabupaten kota yang ada di Banten saja, di Keresidenan Banten waktu itu, tetapi juga di beberapa wilayah, di beberapa kota yang memang dipandang penting untuk dibentuk sub-subkomite. Nah, kalau asbabun nuzul soal gerakan pembentukan Provinsi Banten atau isu Banten jadi provinsi itu sebenarnya konon kabarnya ini sudah terjadi, sudah ada isu itu sejak beberapa saat setelah kemerdekaan. Nah, Indonesia merdeka kan tahun 1945. Nah,
paruh waktu 1950-an sebetulnya eh, masyarakat Banten, tokoh-tokoh Banten, kaulah muda di Banten, Iya. sudah ada yang menginginkan bahwa seyogyanya Banten itu memiliki otonomi lah, katakanlah kalau Iya. bahasa sekarang ya, memiliki keleluasaan untuk mengurus dirinya sendiri gitu Iya. loh. Bahkan ada yang berkeinginan Banten itu diperlakukan seperti Aceh, Banten Iya. itu diperlakukan seperti DIY gitu kan. Oh. Karena apa? Karena dari sisi histori sebetulnya Banten itu tidak jauh berbeda dengan dua daerah ini. Oh. Jadi ingin Banten itu dibuat daerah istimewa Banten begitu. Iya. Mengingat historis yang demikian panjang, mengingat kerajaan Banten di masa lalu Iya. pernah mengalami kejayaan yang luar biasa gitu kan, Iya. yang dikenal oleh dunia sehingga dipandang penting oleh para pendahulu kita bahwa Banten ini diberi keleluasan untuk mengurus dirinya sendiri gitu kan, di antaranya dengan diberikannya hak-hak keistimewaan Iya. begitu. Nah, tapi kemudian keinginan seperti itu konon kabarnya berubah, bergeser menjadi ingin menjadi sebuah provinsi begitu, tidak lagi bergabung dengan Jawa Barat, tidak lagi menjadi bagian kepresidenan dari provinsi Jawa Barat. Tetapi kan sampai kita mengerti soal kehidupan yang sebenarnya, Iya. Banten masih tetap menjadi wilayah satu Banten Iya. yang berada di bawah provinsi Jawa Barat. Itu asbabun nuzulnya ya, gitu. Untuk jumlah organisasi primordial kan bukan hanya 1 atau 2 ya, bahkan kurang lebih ada 9 yang saya 9 tangkap. ya. Bahkan itu dibuat suatu organ taktis itu, yaitu Iya. Porba itu ya. Ya. Kira-kira respon dari masyarakat Banten itu sendiri terhadap gerakan mahasiswa pada saat itu yang memang dari Banten ke Bandung itu kira-kira responnya bagaimana itu? Bagus. Dan kira-kira terkait dengan respon mahasiswanya juga nih yang dari Banten, karena kan yang pada saat itu bergerak melakukan gerakan di Bandung itu sendiri secara tidak langsung kan di Banten juga ada universitas kan begitu, ada kampus. Kira-kira mahasiswa yang berada di Banten ini selain daripada di Bandung, kira-kira bagaimana responnya? Apakah memang membantu atau memang mereka melakukan gerakan-gerakan di daerahnya masing-masing kira-kira? Kalau bicara tentang dinamika sosial, dinamika politik dalam Iya. konteks gerakan pembentukan Banten, gerakan pembentukan provinsi Banten di kota-kota lain, Iya. tentu saya tidak memiliki pembenaran yang cukup soal itu. Iya. Tetapi yang insya Allah hatam itu soal bagaimana gerakan pembentukan provinsi Banten yang dilakukan oleh teman-teman organisasi mahasiswa kedaerahan di Bandung. Saya yakin dan percaya bahwa itu terjadi tidak hanya di Bandung, tapi Iya. juga terjadi di belahan kota manapun. Iya. Di Serang misalnya banyak Iya. teman-teman yang eh, ikut bersama-sama berjuang, Iya. berkontribusi positif terhadap gerakan pembentukan provinsi Banten. Hanya memang saya tidak mendengar ya. Iya. Kalau kemudian ada organ taktis yang itu dibuat oleh mahasiswa gitu loh, Iya. oleh mahasiswa di kota-kota lain Iya. gitu loh. Kalau kami di Bandung kan jelas ada 9 organisasi mahasiswa, kemudian kami sepakat untuk membentuk organ taktis. Ketika kami melakukan advokasi, melakukan hal-hal tertentu terkait dengan isu pembentukan provinsi Banten, kami menggunakan Porban itulah, Forum Pergerakan Mahasiswa Banten itulah, gitu kan. Tidak lagi mengatasnamakan saya Kumala, saya Kumandang, saya KMC, saya Kamayasa dan seterusnya, tidak. Gitu. Walaupun memang Porban itu juga tidak secara ujug-ujug, tidak secara serta-merta. Ada proses-proses sebelumnya. Pertama ada PAMI, Front Aksi Mahasiswa Islam Banten. Kedua ada KIMB, Komite Independen Mahasiswa Banten. Gitu kan. Baru pada tahap ketiga kita buat namanya Forban, Forum Pergerakan Mahasiswa Banten, yang itu tercetus di Sekretariat Himata Bandung Raya, di Jalan Manisi, Cibiru. Nah itu kalau misalkan berbicara perjuangan ataupun pergerakan kan ada akomodasi yang memang diperlukan gitu kan oleh kawan-kawan mahasiswa di sana pada saat pembentukan Provinsi Banten.
kira-kira akomodasinya itu apakah misalkan hasil daripada partisipasi setiap masing-masing organisasi gitu kan? Atau memang ini ada dorongan dari tokoh masyarakat dari Banten itu sendiri gitu kan? Atau memang ini ada hasil partisipasi daripada masyarakat gitu kan untuk membantu kelancaran pergerakan pembentukan Provinsi Banten itu sendiri? Eh di zaman kita dulu memang alhamdulillah masih sense of belonging-nya itu sangat kental. Iya. Gitu loh. Jadi memiliki rasa senasib sepenanggungan itu betul-betul tidak hanya sebatas retorika, tapi Iya. juga implementatif gitu loh. Iya. Jadi hampir kita tidak pernah berpikir soal akomodasi, Iya. hampir tidak pernah berpikir itu. Iya. Gitu. Dan memang kita tidak bisa menafikan bahwa karena rasa kecintaan terhadap tanah kelahiran waktu itu, Iya. gitu kan, apapun yang terjadi ya harus kita lakukan gitu loh, Iya. gitu kan. Sebab kita bercermin dari sejarah-sejarah kehidupan di belahan dunia manapun. Iya. Tidak ada satu perubahan itu yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang memang Punya kepentingan. sudah expire lah ya Iya. gitu kan. Selalu perubahan itu dilakukan oleh kelompok-kelompok muda. Atas Iya. dasar itulah kemudian kita bersatu padu gitu Iya. kan, tidak pernah berpikir panjang kali lebar gitu Iya. kan. Pokoknya ini sebuah keniscayaan itu yang kemudian kita tanamkan, kita sugestikan dengan dengan jiwa kita, dengan diri Iya. kita gitu loh. Bahwa ini yang harus kita perjuangkan gitu Iya. kan. Karena yang kita bela adalah tanah kelahiran dan Iya. tentu manfaatnya itu akan dirasakan oleh generasi-generasi ke depan gitu Iya. kan. Iya. Itu. Dan supporting dari masyarakat juga memang luar biasa Iya. gitu kan, luar biasa alhamdulillah kita tidak pernah direpotkan dengan bagaimana ini aqua, bagaimana ini dengan Iya. atribut, logistik dan seterusnya dan seterusnya. Iya. Bahkan pasokan massa pun Heeh. itu datang Heeh. bertubi-tubi dari Lebak, dari Pandeglang, dari Heeh. Serang dan seterusnya dan Iya. seterusnya. Jadi ada kalanya kita terjun ke lapangan dalam rangka demonstrasi, tetapi Iya. supporting massa juga banyak gitu kan, Oh. bukan hanya logistik. Iya. Karena waktu itu hanya ada satu kata, Lawan. gitu kan, Provinsi Banten atau mati gitu Mati. loh. Oh, luar biasa. Kira-kira itu membutuhkan waktu berapa lama gitu kan, jangka mencapai titik di mana kemenangan pembentukan Provinsi Banten itu sendiri? Yang saya alami itu tidak panjang sebetulnya terkait dengan dalam tanda petik lah perjuangan Iya. pembentukan Provinsi Banten. Karena saya sendiri tidak merasa berjuang sebetulnya, Iya. hanya berkontribusi positif gitu atas apa yang bisa saya lakukan gitu loh. Iya. Jadi itu paling 2 tahun lah. Iya. Pasca reformasi itu 98 ya, pasca reformasi 98 kemudian akhir, Iya. kemudian 99 tancap gas dan Forban itu dibentuk di tahun 99. Oh, Tahun udah. 99 kita berdaya upaya mendukung gerakan pembentukan Provinsi Banten, mengadvokasi gerakan pembentukan Provinsi Banten. 4 Oktober 2000 kan Banten disahkan jadi provinsi yang ke-30 kan Iya. gitu. Jadi tidak panjang sebetulnya. Tidak panjang. Gitu, tidak panjang. Tapi kalau perjuangan pembentukan Provinsi Banten sebetulnya itu sudah ada embrionya itu Iya. sejak awal kemerdekaan Awal Republik Indonesia. kemerdekaan. Terus ini Kak, banyak kan organisasi yang lain gitu kan, bahkan sangat terhitung banyak lah, ada 9 kurang lebih yang memang dibuatkan satu organisasi taktis gitu kan, yaitu Porba. Kira-kira itu tempat tinggalnya di mana gitu ta? Maksudnya selama pembentukan Provinsi Banten itu sendiri, selama melakukan gerakan-gerakan perjuangan Provinsi Banten atau apakah memang misalkan ada ada asrama khusus gitu kan, atau memang ketika misalkan ada perkumpulan dari beberapa organisasi yang lain kumpul di mana atau apa gitu? Kalau Porban itu sebetulnya organisasi sekunder ya, Hmm. bukan organisasi primer. Iya. Kenapa? Dan Porban itu bukan organisasi permanen. Iya. Porban itu hanya organ taktis, gitu kan. Di mana ketika organisasi-organisasi mahasiswa primordial kebantenan akan melakukan advokasi terhadap gerakan pembentukan Provinsi Banten, maka itu harus menggunakan organ taktis itu. Oh. Tidak atas nama Kumala, tidak atas nama IKMB, tidak atas nama KMB, IMB dan seterusnya. Iya. Tetapi Porban itu sudah merupakan konsensus. Gitu. Porban tidak memiliki sekretariat. Gitu. Kita rapat di mana-mana bergiliran, kadang di Kumala, kadang di IKMB, Jatinangor jauh kan? Iya. Itu
ada dari sini ke Rangkas Bitung tuh, dari Kumala ke IKMB, dari Cihampelas ke Jatinangor itu, pas Iya. di depan STPDN gitu kan. Jadi korban itu tidak memiliki sekretariat. Korban itu ada tapi tidak ada gitu loh. Di Gitu. mana-mana gitu ya. Korban itu tidak ada tapi ada gitu loh. Ah, Gitu. Eh, Begitu. Jadi tidak perlu punya sekretariat gitu kan, dan memang tidak memiliki. ah. Nah, itu tanggapan dari masyarakat Bandung itu sendiri terhadap gerakan yang dilakukan di Bandung itu sendiri gimana Ya kira-kira? yes Apakah mendukung? no. Yes no, ada yang yes, ada yang no gitu kan. Bahkan ada yang mencibir gitu kan. Dan yang membuat, jujur secara pribadi saya pernah mengalami kesakitan yang luar biasa, merasa terhina gitu kan, yang luar Iya, biasa ketika ada orang berbicara, apakah betul Banten ingin berpisah dari Jawa Barat menjadi provinsi tersendiri? iya, Bukankah SDM di Banten itu masih sangat rendah begitu iya, kan? Nah, kita teriak soal itu. Gitu. Kita iya, merasa terhina ketika ada iya, orang yang berbicara soal itu, iya, gitu loh. Ya. Maka kami jawab, Banten sampai dengan hari ini SDM-nya masih rendah karena iya, memang sengaja dimarginalisasikan gitu loh. iya, Ini perlakuan ketidakadilan dari Pemprov Jawa Barat terhadap wilayah keresidenan Banten gitu iya. kan. Gitu. Dan itu terkonfirmasi kemudian setelah Banten jadi provinsi. Begitu. Jadi sih isu kesenjangan, isu ketidakadilan gitu Iya, kan, itu menjadi isu strategis yang kita dengungkan, yang kita blow up gitu kan, dalam rangka dalam rangka memperjuangkan gerakan pembentukan provinsi Banten gitu. Jadi ini bukan isu yang atah berantah. iya, Ini bukan isu yang tanpa fakta gitu kan, iya, tapi itu adalah isu yang senyatanya gitu, iya, informasi yang benar iya, gitu loh. Ya semuanya terkonfirmasi ketika Banten sudah jadi provinsi. iya. Berarti sangat begitu luar biasa ya terkait dengan perjuangan yang mau dilakukan pada saat itu dari dari mahasiswa Banten kuliah di Bandung gitu kan. Bahkan ini membuat suatu sejarah yang memang perlu kita rekonstruksi kembali agar bagaimana kedepannya kita mungkin selaku mahasiswa yang memang hari ini hadir di tengah terbentuknya Provinsi Banten mungkin perlu mengadakan kontrol gitu kan terhadap terhadap terbentuknya Provinsi Banten itu sendiri. Kira-kira harapan Kanda ini ke depannya bagi Provinsi Banten ini harus seperti apa gitu kan, karena melihat daripada kejadian-kejadian isu sosial yang memang hari ini hadir gitu kan di Provinsi Banten itu sendiri. Apakah memang ini sesuai dengan cita-cita perjuangan pada saat itu atau memang ini keluar daripada jalur gitu? Ya kalau dibilang apakah kiprah yang dilakukan oleh Pemprov Banten hari ini Iya. sudah sesuai dengan cita-cita pembentukan Provinsi Banten? Tentu jawabannya pasti tidak, Iya. gitu kan? Karena eh, sederhana sebetulnya ekspektasi para founding father pembentukan Provinsi Banten gitu kan, Iya. sederhana. Tetapi itu substantif, gitu loh. Iya. Sederhana tapi substantif, Iya. gitu loh kan. Contoh, kan yang kita inginkan hanya terciptanya kehidupan yang thayyibatun warobun gofur kan gitu kan. Iya. Makmur, adil dan sejahtera begitu kan. Iya. Itu sebetulnya satu kata yang sederhana. Iya. Tetapi ketika itu di breakdown gitu kan, luar biasa gitu kan. Iya. Uraiannya akan sangat panjang gitu loh. Iya. Nah, kalau pertanyaannya apakah sudah memenuhi harapan? Tentu jawabannya tidak gitu Iya. kan. Kalau di persentase ya mungkin ke depan eh, masyarakat Banten itu akan merasakan dengan sebenar-benarnya terkait dengan pembangunan di Provinsi Banten. Iya. Tetapi paling tidak dengan dibentuknya Provinsi Banten, alhamdulillah ada capaian-capaian, ada loncatan-loncatan tertentu yang itu ditorehkan oleh Pemprov Banten, oleh Iya. para pemangku kepentingan di Provinsi Banten, tinimbang Iya. gitu kan ketika Banten masih menjadi sebuah wilayah keresidenan gitu. Iya. Gitu. Jadi kalau kemudian misalnya kalau dulu misalnya Banten itu hanya dikasih USB misalnya dalam bidang pendidikan, hanya dikasih USB 5 misalnya Iya. kan, karena Pemprov Jabar pun harus berbagi dengan daerah lain. Iya. Ya sekarang mah kan bisa 10 USB, unit sekolah baru bisa 20 dan seterusnya dan seterusnya. Artinya capaian-capaian itu alhamdulillah lah sangat signifikan ketika Banten sudah resmi menjadi sebuah provinsi tersendiri. Iya.
sangat begitu luar biasa ya di balik Enggak juga, biasa aja. gerakan yang memang dilakukan oleh mahasiswa Banten itu sendiri, keinginan yang kuat untuk bagaimana memerdekakan gitu kan Banten itu sendiri untuk memisahkan diri dari Jawa Barat. Kira-kira pesan yang ingin disampaikan kepada mahasiswa gitu kan sahabat lingkar diskusi, kira-kira bagaimana kira-kira itu? Oh, mahasiswa sekarang kan pinter-pinter, Iya. tetapi kadang suka lupa diri. Nah, Iya. saya ingin menitipkan satu pesan yang juga pernah disampaikan oleh Profesor Dr. Amin Rais, Iya. bahwa sampai pada batas yang paling jauh mahasiswa itu selalu menjadi wakil nurani masyarakat, Iya. gitu loh. Jadi tolong itu dicamkan betul, Iya. gitu. Jadi mahasiswa akan berbuat ketika ada perlakuan-perlakuan ketidakadilan terhadap masyarakat kecil, Iya. ketika ada perlakuan-perlakuan yang sadistis terhadap masyarakat yang tidak berdaya, Iya. apalagi misalnya praktek-praktek ketidakadilan itu dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Ini yang harus kita lawan, Iya. gitu kan? Kalau kata Kak Uwes, terkadang hidup itu harus berani untuk melawan arus, walau nyawa taruhannya, gitu. Iya. Itu kata Kak Uwes, gitu. Artinya apa? Artinya jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran, begitu kan? Gitu. Harus memiliki keberanian yang mumpuni, gitu kan? Iya. Untuk menyuarakan kebenaran itu, walaupun memang resikonya kehilangan nyawa. Iya. Tetapi semuanya juga harus diperhitungkan dengan baik, dengan matang, agar kita tidak mati konyol, Iya. begitu kan? Kalau banyak kaula muda yang mati, siapa nanti yang meneruskan negeri ini? Iya. Jadi itu yang ingin saya pesankan kepada teman-teman, sampai pada batas yang paling jauh mahasiswa itu selalu menjadi wakil nurani masyarakat, Iya. begitu kan? Nah, jangan hedonis, Iya. gitu kan? Jangan kemudian demo tapi dibayar, gitu kan? Iya. Jadi semuanya harus dikaji dengan logika yang benar, gitu kan? Harus diresapi dengan nurani yang benar. Iya. Karena sesungguhnya nurani itu tidak ada yang salah. Iya. Sejahat-jahatnya orang, Hmm. pasti Iya. nuraninya mengatakan bahwa apa yang saya lakukan itu adalah salah. Iya. Kenapa kemudian Prof Amin itu menyatakan nurani, gitu loh. Iya. Mahasiswa harus menjadi wakil nurani masyarakat. Iya. Barangkali itu. Ya. Ya, terima kasih Kak atas apa yang memang hari ini disampaikan. Semoga ini menjadi satu historis yang memang kita kaji gitu kan terkait dengan Provinsi Banten itu sendiri, entah itu mengalami suatu kemajuan ataupun mengalami suatu kemunduran gitu kan terkait dengan sudah terbentuknya Provinsi Banten itu sendiri. Terima kasih Kak. Sama-sama. Ya, mungkin sahabat lingkar diskusi itulah yang memang pemateri sampaikan oleh salah satu tokoh yaitu Kanda Agus Kenken gitu kan. Dan semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin. Saya Misbaudin pamit mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.